Selamat sore semuanya. Sebelum saya memulai, tolong banget yang punya anak, anaknya itu lagi ngapain? Itu dia bukan Jackie Chan ya. Dan juga ini omongannya dari tadi, sorry, masturbasi. Ini anak kecil seperti ini, dengar kayak gitu gimana gedenya gitu. Tolong yang punya orang tua, tolong dijagain anaknya ya. Jangan sampai karena kita yang maunya ngelawak malah anaknya jadi kayak gitu. Itu udah jinak anakku. Itu udah jinak anakku. Itu udah jinak. Tenang saja. Oke. Selamat pagi, nama saya Gandhi. Maaf. Selamat sore, nama saya Gandhi. Saya dari Stand Up Indo Bali. Bagi kalian yang mungkin mau tahu kegiatan kita, bisa follow di Twitter kita @standupindobali. Thank you banget. Hari ini udah mau ngundang Stand Up Indo Bali di acara Show Me Playground. Ya, entah Somi, atau apapun kalian menyebutkannya, asalkan jangan di tengah-tengahnya ditambahkan dengan do. Karena itu akan berarti lain bagi kalian yang letak ya. Jangan ditambahkan do di antara so dan mi itu, karena itu akan berakhir dengan kata-kata yang gimana gitu. Anak kecil kasihan disensor. Ya bagus deh, akhirnya kamu turun. Oke. Di sini saya karena ngomongin soal sosial media. Saya mau ngomongin soal salah satu sosial media yang paling booming saat ini, yaitu Facebook. Saya mau cerita nih, ini pengalaman pribadi saya. Saya umurnya 20 tahun, tapi jujur untuk seumur saya ini saya telat labil gitu kan, sangat telat labil. Jadi saya mau mengikuti gimana sih perkembangan anak muda zaman sekarang gitu. Saya sering SMS-an sama anak-anak SMA, sama anak-anak baru-baru kuliah gitu. Nanti mereka SMS saya itu biasanya ya kakak gitu, atau cemberut gitu. Kalau di BBM biasanya tanda kayak gini. Gua nggak ngerti itu maksudnya apa ya. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini pertama kali gua baca, ini apaan gitu loh. Ini apaan cemberut? Iya, gitu. Bahaya gitu. Gimana gitu, gua nggak ngerti. Akhirnya saya, gua lagi, saya nggak ngerti. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya baca Facebook. Apa guna Facebook itu? Itu adalah biar kalian yang mungkin rada terlambat sedikit mengerti apa yang dimaksud dengan bahasa EAD. Apa itu EAD? EAD adalah ejaan I yang disempurnakan. Ya, itu fungsinya Facebook salah satunya. Oke, skip Facebook. Sekarang Twitter. Saya pribadi lebih aktif di Twitter. Kenapa? Karena Twitter itu gampang, tinggal 140 teks selesai gitu, nggak perlu pakai masukin foto gitu. Dan juga jarang terjadi kata-kata EAD tadi ya. Terus apa sih fungsi Twitter? Twitter itu berfungsi dikala orang seperti saya ini sangat tidak sensitif dengan lingkungan gitu loh. Pernah pada suatu hari itu kita lagi dugem kan, biasa kan anak dugem gitu, anak di pasar gaul gitu, walaupun nggak pakai helm ya. Yang saya tahu soalnya anak di pasar kalau kemana-mana selalu pakai helm gitu, nonton konser pakai helm, masuk distro pakai helm. Bahkan mungkin kalau misalnya kalian ngecek nanti di toilet umum sana, buka pintu ada orang BO pakai helm, kalian nggak boleh kaget karena dia adalah orang gaul Bali. Jangan kaget seperti itu ya. Oke. Tadi di mana tadi? Di Twitter ya, sorry. Yeah. Jadi kita lagi dugem gitu, tiba-tiba kayak ada goncangan kan, gitu. Karena saya tuh tipe orangnya begini ya. Kalau memang terjadi gempa, saya maunya alay. Itu langsung keluar. Itu maunya saya. Tapi kalau nggak terjadi gempa gimana? Mau duluin kan? Apa yang saya lakukan? Saya buka Twitter saya lihat timelinenya. Biasanya di timeline itu sih gempa. Kita nggak tahu tuh orang bisa nyelamatin diri apa nggak. Tapi yang pasti dia akan lihat gempa. Itu salah satu. Nggak lucu ya? Oke deh. Terima kasih temanku. Terima kasih banget. Terus yang kedua adalah ini salah satu fenomena yang saya ketahui dari Twitter, yaitu tiba-tiba pada suatu hari saya membuka Twitter saya melihat hashtag tulisannya Suster Ngeso ditendang satpam. Wih, serem banget itu. Apa yang langsung masuk di kepikiran saya adalah, ya ampun, terjadi juga apa yang saya sebut dengan degradasi nilai hantu di Indonesia. Kalau kalian ingat dulu ya, setiap ada pocong gitu kan, biasanya film-filmnya Susana gitu kan, almarhum Susana gitu, film-film ya filmnya siapa tuh yang botak itu, yang kayak Om Syahputra itu namanya, kalau misalnya yang mereka kita langsung takut. Ini enggak, Suster Ngeso nggak tahu jalan ditendang kepalanya, ya ampun Tuhan. Itu apa salahnya gitu? Kalau kalian lihat videonya ya, itu satunya gini, tiba-tiba pintu kebuka, Suster Ngeso ini dia nggak ada salah apa-apa, Suster Ngeso langsung aja, Suster Ngeso gila, selesai. Itu gimana maksudnya? Itu kenapa kalian nggak kasihan sama Suster Ngeso itu gitu? Itu banyak banget udah mulai menyakiti makhluk halus Indonesia. Contohnya adalah pocong. Pocong berapa kali udah main film di Indonesia?
ada pocong 2, kuntilanak versus pocong, paling pocong perawan. Harusnya kalau pocong itu sejuta itu, dia punya mobil sekarang, betul kan? Dia punya rumah mewah sekarang, bisa nyetir, nggak bisa men, itu lanjut sebenarnya. Dia bisa, punya mobil, punya fans club, gitu kan? Harus seperti itu. Kenapa mereka nggak punya? Karena mereka nggak punya kontrak hitam di atas putih. Mereka nggak bisa tanda tangan, men. Dia diikat kayak gini, gimana caranya tanda tangan gitu loh. Akhirnya para produser film itu yang maki aja mereka gitu. Itu kasihan banget itu. Gratisan. Ya kan? Terus yang terakhir adalah masalah yang terbaru yang saya sangat prihatinkan adalah masalah kuntilanak merah. Kuntilanak merah di mana habitatnya, mungkin ada yang tahu kuntilanak merah? Ada yang tahu di mana? Casablanca. Di terowongan Casablanca. Sekarang dipakai sama saya ini di sini. Terus itu kuntilanaknya gimana tuh? Nggak mungkin takut tinggal dia. Kuntilanaknya yang ikut. Ya kan? Kita harus kasihan sama makhluk halus. Jangan dianiaya terus. Kok dingin di sini ya? Jangan dianiaya terus gitu. Bahaya. Apa yang saya takutkan dari hal-hal seperti ini? Itu nanti saya takutnya semua hantu-hantu yang ada di Indonesia itu pindah ke Malaysia. Nanti sampai di Malaysia diklaim sama Malaysia. Ya ampun Tuhan, barisan sudah diambil, sekarang hantu juga diklaim. Kasihan banget Indonesia. Kenapa saya menyebut hantu sebagai bagian dari warisan Indonesia? Coba kalian lihat, dari dulu sampai sekarang hantunya Indonesia gitu-gitu aja ya. Coba deh lihat di luar negeri, vampir pakai jas, kan keren banget gitu. Zombie sejelek-jelek apapun pakai celana skinny, gue lihat kemarin di Resident Evil gini. Ya kuntilanak, dari dulu sampai sekarang bajunya putih-putih dulu. Ada varietas baru, kuntilanak merah, habitatnya diambil. Kemudian tuyul, dari dulu pakai kolor gini aja. Setiap keluar masuk angin kerokan, kasihan dia. Gitu loh, kasihan banget. Terus pocong, dari dulu gini-gini dulu, loncat-loncat gitu. Mungkin mereka sebenarnya pengen shuffling ya atau apapun itu, tapi karena kakinya mereka keikat dan tangannya mereka keikat, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kasihan banget. Jadi saya menawarkan sebuah solusi di mana kita bisa mungkin sedikit kasihan lah sama hantu-hantu tersebut. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya ketemu sama suster ngesot, jangan ditendang. Itu yang pertama, jangan ditendang. Biarkan dia lewat. Dia cuma ngesot, ya udah gitu kan. Kalaupun kalian punya dana lebih, bantu dia fisioterapi dan kakinya bisa berdiri. Nanti kalau ada film baru kan ada suster keramas kan, dia nggak perlu bantu orang lagi, tinggal ngambil aja terus bahagia gitu keramas. Itu kalau suster ngesot. Bagaimana dengan kuntilanak? Kuntilanak bajunya putih-putih mulu dari dulu. Setiap dia keluar bajunya putih. Itu kita gimana cara bantunya? Kita kasih dia backlink. Kita kasih dia backlink sehingga dia bisa memutihkan bajunya setiap saat, gitu loh. Bisa ada bergumul-gumulan di tanah gitu kotor, kita kasih dia backlink. Bisa putih kembali, bersinar kembali. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Saya lupa. Bagaimana dengan tuyul? Kalau tuyul saya rasa cukup gampang. Kita cukup sumbangkan aja baju-baju bekas kita untuk mereka. Tapi satu hal yang pasti, yang saya minta tolong, mumpung ada Facebook kan, tolong bantu gerakan 1 juta mendukung untuk kembalinya habitat kuntilanak merah dari beneficiar ini. Itu yang saya minta. Ya, itu aja. Sorry kalau garing karena justru ada sangat repot di sini. Terima kasih semuanya. Selamat sore.